dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar, menjelang siang juga untuk kali ini ya. Senang sekali saya Hendra Asa hadir di ruang dengar Anda dan juga Anda yang mengikuti kami di live streaming. Senang sekali kami hadir di Jaksa Menyapa ya. Jaksa Menyapa merupakan program bersama dengan Kejaksaan Agung sampai dengan di Satker-Satker ya di seluruh Indonesia ditayangkan. Dan kali ini RRI Manado bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, di mana kita membahas terkait dengan peran kejaksaan dalam mitigasi penyalahgunaan dana desa. Sudah hadir bersama-sama dengan kami ada Pak Kadek Adi Anggara, Sarjana Hukum, Kasubsi 2 Intelijen dari Kajari Kota Mobagu. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Iya, dan ada juga Ibu Gracia Tambayong, Sarjana Hukum, Kasubsi Tindak Pidana Khusus. Baik. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Gracia. Selamat pagi menjelang siang juga, Bapak. Baik, kita akan membahas terkait dengan peran kejaksaan dalam mitigasi penyalahgunaan dana desa ya. Dan tentu ini selalu menjadi sorotan juga di dalam masyarakat, bahkan terjadi pro kontra, kontroversi juga ya kadangkali terkait dengan dana desa ini. Bagaimana kemudian penyerapannya dan apa yang dilakukan oleh kepala desanya, itu yang menjadi sorotan-sorotan banyak di ruang publik termasuk di media sosial. Sebab itu saya langsung ke Kasubsi Tindak Pidana Khusus dulu, Ibu Gracia. Baik. Ibu Gracia, kalau kita berbicara tentang peran kejaksaan dalam mitigasi penyalahgunaan dana desa, ini kewenangan dari kejaksaan seperti apa sebenarnya? Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit ya, Ya, silakan. mengenai peran kejaksaan dalam mitigasi penyalahgunaan dana desa. Sangat penting dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel pastinya. Iya. Terus di sini saya bisa jelaskan sedikit Iya, silakan. mengenai beberapa peran kejaksaan, yang mana kejaksaan itu melakukan pendampingan dan pengawasan serta memberikan kepada aparatur desa dalam mengelola keuangan desa untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Nah, peran juga kejaksaan itu ada yang namanya peningkatan kesadaran hukum. Kejaksaan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa melalui penyuluhan hukum dan pelatihan untuk memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Juga ada, Pak, pencegahan juga dan pengawasan proaktif, yang mana kejaksaan itu berkolaboratif dengan instansi pemerintah untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan dan melakukan pengawasan yang efektif. Penegakan hukum juga merupakan peran penting dari kejaksaan, yang mana melakukan penegakan hukum itu yang terukur dan mengutamakan adanya niat jahat dari pelaku penyimpangan dengan memperhatikan latar belakang terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir itu ada peran kejaksaan juga dalam pengelolaan berbasis teknologi. Pengelolaan berbasis teknologi itu seperti apa? Yang mana kejaksaan meluncurkan aplikasi yang namanya Jaga Desa. Nah, di situ ada kejaksaan ada aplikasi Jaga Desa itu untuk memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dengan sistem berbasis data. Jadi tidak hanya secara langsung, tapi secara teknologi juga sekarang sudah canggih. Ada yang namanya Jaga Desa. Aplikasinya begitu. ya. Aplikasinya. Dan dalam menjalankan peran tersebut, Kejaksaan Agung telah melaksanakan beberapa langkah strategis. Itu ada seperti sosialisasi program. Itu termasuk yang tadi saya bilang tadi, sosialisasi program Jaga Desa kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan operator lokal di 7 zona wilayah Indonesia. Dan juga sinergi dengan Kementerian Desa, yang mana Kejaksaan Agung melakukan sinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal melalui nota kesepahaman untuk pengawalan dan pengawasan pemanfaatan dana desa. Dan yang terakhir ada juga tentang pemantauan berjenjang, yang mana pemantauan berjenjang ini
terhadap laporan penggunaan dana desa guna memastikan akuntabilitas dan transparansi. Oke, Demikian. baik. Ini di bidang perdata dan tata usaha negara diambil dari pasal 30 ayat berapa? Ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ini sangkut pautnya bagaimana nih kalau kita melihat pada kondisi di lapangan? Saya ke Pak Angga dulu. Ini bagaimana melihat pada posisi dari pemerintah desa sampai pengawasan khusus dilakukan oleh kejaksaan. Ini bukan hanya berarti di dalam pengadilan berarti ya menjadi pengawasan, itu juga di luar dari pengadilan. Kalau misalnya ada terjadi kasus begitu, seperti apa? Betul, Pak. Lebih mendekat sedikit Pak dari mic-nya RRI. Betul, memang seperti itu. Kejaksaan dalam dana desa sekarang sudah mengawasi sampai akar-akarnya. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, ada aplikasi namanya aplikasi Jaga Desa. Nah, di aplikasi tersebut memang sudah terinput atau terdata nantinya terkait dengan berapa jumlah dana desa yang masuk, transfer yang dari pusat ke desa itu berapa, alokasi dana desanya berapa, dana bagi hasilnya berapa, kemudian pendapatan asli desa juga berapa. Jadi di situ lengkap semuanya. Nanti itu aplikasi itu akan dipegang oleh operator yang ada di desa. Nanti kepala desa menunjuk satu operator untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Nanti dari pihak kami kejaksaan akan memberikan username dan password, begitu. Iya. Nah, mereka yang akan menginput bagaimana sudah perkembangannya, sejauh mana pekerjaan-pekerjaan baik itu fisik maupun non fisik. Kemudian nantinya kami di kantor, salah satu operator kami juga di kantor bertugas khusus untuk itu akan mengawasi, melihat. Jadi mereka sudah input apa belum, misalnya pembangunan tahap 3 tahap. Nah, 3 tahap itu sudah diinput belum tahap satunya, progresnya sampai mana, itu kelihatan semua Pak. Nah, itulah pengawasannya. Baik. Sampai akar-akarnya. Kemudian terkait dengan perdata dan tata usaha negara tersebut tadi yang Bapak tanyakan, di situ peran kejaksaan lebih ke dalam persidangan, mewakili pemerintah apabila mendapat gugatan dari masyarakat seperti itu. Oke, yang rata-ratanya berarti kalau ada gugatan itu langsung dari masyarakatnya ya, bukan karena ada laporan-laporan misalnya dari kepolisian atau dari kejaksaan. Bukan, masyarakat yang diwakili oleh kuasa khususnya seperti itu, Pak. Dari bidang intelijen sendiri ini ada pasal 30B ya Undang-Undang 11 2021. Ada menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan galangan untuk kepentingan penegakan hukum. Ada juga menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerjasama intelijen perangkat hukum dengan negara lainnya di dalam maupun di luar negeri, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melaksanakan pengawasan multimedia. Ini maksudnya bagaimana? Ada pengawasan multimedianya, mungkin aplikasi yang tadi begitu ya Pak? Untuk pengawasan multimedia ini kewenangan baru yang diberikan sejak diundangnya nomor 11 tahun 2021. Sebelumnya di 16 tahun 2004 ini belum ada pengawasan multimedia. Di undang-undang terbaru baru diberikan oleh pemerintah kewenangan kejaksaan dan pengawasan multimedia. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kejaksaan, khususnya intelijen kejaksaan, mempunyai hak untuk mengawasi semua berita-berita yang tersebar di portal-portal online media. Berarti itu mempengaruhi juga ya, artinya juga, kepentingan publik lewat informasi-informasi itu yang akhirnya menjadi data yang betul. dikumpulkan oleh kejaksaan untuk dalam hal penindakan nanti begitu. Iya betul. Jadi kejaksaan kan kalau kita lihat sekarang kan zaman sudah maju toh, semua orang sudah pegang HP sekarang. Bisa 1 orang 3 HP, 2 HP. Jadi makanya multimedia tersebut yang bersifat online kita awasi karena di situ kan 1 kali klik saja tersebar ke seluruh dunia. Jadi kita 1 kali klik di sini, orang-orang di Jakarta dimanapun kita langsung bisa melihat berita yang kita upload seperti itu. Makanya harus benar-benar diawasi yang seperti ini Pak. Oke, jadi multimedia dalam hal pengembangannya kalau saya melihat kan artinya kalau di pemberitaan lewat online berita bisa dikumpulkan mungkin ya, bisa dipercayai. Tapi kalau bagaimana dengan media sosial yang masyarakat sifatnya mungkin dia nggak terlalu suka dengan kepala desanya begitu. Tiba-tiba sentimentalnya dia langsung luapkan di dalam media sosial. Apa itu juga menjadi bagian pengumpulan data untuk penindakan itu Pak?
Nah, jadi hal-hal seperti itu memang sudah sering kali kita bilang ke masyarakat desa, ke perangkat desa, kan tugas kejaksaan kan untuk memitigasi toh. Iya. Bagaimana upaya-upaya kita dalam mencegah terjadinya suatu risiko bencana seperti itu. Contohnya Kejaksaan Negeri Kota Bagus sendiri itu sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ke desa-desa. Saya tekankan juga jangan sampai jarimu itu membawa maut. Kalau sekarang kan istilahnya jari lebih berbahaya daripada mulut. Dari mulut ya. Iya, seperti itu. Salah sentuh saja sentuh, itu berbahaya. Tindak pidana Ya. lagi, tindak pidana lagi seperti itu. Baik. Saya ke Ibu Gracia ya, pidana khusus di sini sudah dicantumkan di bidang perdata tun ya. Ada juga bagian intelijen, ketertiban dan ketentraman umum. Mengacu pada pidana khusus sebenarnya pada kasus-kasus penyalahgunaan dana desa ini dominan ya terjadi di daerah Iya, Kota Mobagu. pastinya. Dijelaskan Bu. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit Iya. kalau yang mengenai tindak pidana khusus. Iya. Tindak pidana khusus itu kebanyakan kasus penyalahgunaan dana desa itu marak terjadi dan menjadi perhatian karena dana desa itu ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Terus beberapa modus yang sering digunakan antara lain itu proyek fiktif. Ya, proyek fiktif itu terus ada penggelembungan dana yang mana di sini sering dibilang markup. Iya, betul. Markup, terus pemotongan anggaran, terus dan penyalahgunaan wewenang juga di situ termasuk dalam pidana khusus. Nah, modus operandi penyalahgunaan dana desa itu seperti apa? Nah, di sini ada proyek fiktif yang mana proyek fiktif itu dana desa dialokasikan untuk proyek yang sebenarnya tidak ada atau tidak dikerjakan sesuai dengan rencana. Nah, ada juga penggelembungan dana yang dimana saya bilang tadi markup, itu harga barang atau jasa dalam proyek desa sengaja dinaikkan untuk mengambil keuntungan pribadi. Dan juga ada namanya pemotongan anggaran, yang mana pemotongan anggaran itu sebagian dana desa dipotong atau dikorupsi oleh oknum perangkat desa. Ada juga penyalahgunaan wewenang, yang mana penyalahgunaan wewenang itu pejabat desa menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dalam pengelolaan dana desa. Nah, laporan fiktif yang saya bilang tadi itu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dibuat tidak sesuai dengan realita di lapangan. Nah, dampaknya penyalahgunaan dana desa tersebut itu menyebabkan kerugian keuangan negara. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa justru hilang atau disalahgunakan. Ada juga terhambatnya pembangunan desa. Terhambatnya pembangunan desa itu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi terhambat karena minimnya dana. Karena sudah terpakai, disalah pakai oleh oknum-oknum yang dimaksud tersebut. Dan juga ada di sini dampaknya itu bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa tersebut, yang mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa maupun perangkat desa tersebut, dan munculnya masalah sosial. Nah, masalah sosial di sini penyalahgunaan dana desa dapat memicu konflik sosial di masyarakat, misalnya antara sosial dan sosial, karena mereka sudah melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang dari perangkat mereka desa mereka tersebut, akhirnya memicu Bakalai kalau bahasa situ dorong istilahnya kalau rupa orang di Mongondo Mongondo bilang kepala desa itu kan sangadi. Kalau dong solia dong pesangadi model begitu, solia so pakai dana desa. Dorong semua baku kacau jo, karena harus bilang mau jadi apa lihat orang pe masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra itu ya. Itu yang jadi banyak sekali masalah sering terjadi, apalagi masih di desa-desa di tempat di mana kami bekerja di situ. Wilayah kerjanya kejaksaan. Terus di sini juga bisa saya jelaskan sedikit tentang adanya upaya juga dari kami apalagi di tindak pidana korupsi, yang mana upaya pencegahan dan penanggulangannya. Upaya pencegahan dan penanggulangannya itu ada di mana kami peningkatan transparansi. Pemerintah desa harus terbuka dalam mengelola dana desa dan mengumumkan informasi penggunaan dana kepada masyarakat, biar transparan, biar masyarakat juga tidak bertanda tanya kayak seperti ini dana ini suka mana ini udah pakai. Di sisi lain juga orang sebagai masyarakat pasti akan bertanda tanya, misalnya masyarakat tahu ada berapa ini pencairan. Masyarakat sekarang sudah pintar Pak, jadi tidak orang ini jangan pikir masyarakat itu dong nggak ngerti Pak. Nah, akhirnya dari hal yang begitu
masyarakat jadi bertanda tanya. Jadi di sini orang itu harus transparan dan akuntabel. Itu yang orang mengupayakan Kalau Bu, kepada. saya bisa memotong sedikit kan Ya. biasanya di desa itu kalau ada dana desanya kan ada papan besar begitu yang Ya. dicantumkan, itu wajib juga itu Nah. dan masih dilakukan juga begitu. Seharusnya harus Oh, dilakukan. iya. Kan zaman yang seperti Bapak bilang tadi, Iya. yang mana ada papan-papan dana desa. Iya, betul. Nah sekarang Pak, di sini ada di pemanfaatan teknologi. Oh, Kan sekarang zaman Jangan canggih, kan? canggih dang. Jadinya nggak perlu orang mau betul. pergi di kantor desa, kok orang mau pilih ya, oh berapa tuh dana desa yang tersisa atau masih ada berapa ya. Tapi sekarang ada pemanfaatan teknologi. Nah di situ orang menerapkan bahwa yang mana bisa kok orang secara Taruh, teknologi biar masyarakat biar cuman di rumah, kalau dia penasaran atau bahasa sekarang kepo. Kalau dia kepo, kita pe desa ini Berasa lebih dana ada desa backing- sampai di mana, Ada Kang? backing apa semua ini anggaran ini. Nah, dorang bisa buka di situs atau akun mana yang bisa melihat ada data-data tersebut di situ yang menuliskan anggaran ini dipergunakan dan diperuntukkan untuk apa. Kita pe sangadi so backing apa ini atau tape camat so backing apa nih tape desa ini sampai tuh anggaran itu orang juga transparan. Masyarakat juga nyandak dang berpikir aneh-aneh dang kepada perangkat desa maupun pemerintah tersebut. Kalau penghitungan nota ya, saya biasa mengikuti juga dana desa ini ya. Bagaimana kemudian mereka membelanjakan membeli satu alat atau apa begitu untuk pembangunan berdasarkan dana desa tersebut. Ini apakah diselidiki juga misalnya tadi markup ya, dibilang ya, di penggelembungan dana. Apakah juga ketika saya misalnya beli mic begitu harganya 30.000. Ya. Tapi di situ ditulis 70.000 misalnya di nota. Apakah itu diselidik juga selain ke pemerintah desanya, apakah juga diselidik juga sampai di toko-toko begitu? Bisa jadi Pak. Oh, bisa Karena jadi, kalau ya. dari kami juga kan apalagi di tindak pidana khusus, kami juga bukan hanya pada saat kejadian itu terjadi, tapi kami selaku jaksa penyidik yang mana kami juga bisa melakukan dari penyidikan bahkan sampai penuntutan. Nah, yang Bapak bilang tadi yang penyelidikan itu kami masuk dalam kami selidik. Kalau misalnya ada laporan yang mana markup itu barangnya sekian terus dijadikan sekian, itu kami bisa selidiki sampai yang mana Bapak bilang tadi ke toko-toko yang mana betul tidak harganya demikian. Soalnya di sini di nota Berbeda. berbeda. Terjadi perbedaan. Nah, bukan cuma di oknum perangkat desa, melainkan ke vendor-vendor tersebut kami bisa untuk selidiki sampai ke titik situ, Pak. Iya, untuk itu. mengetahui Jadi saya adanya paham. penyalahgunaan dana desa ataupun dana apapun. Begitu, Pak. Baik, itu ketika mereka sudah membeli satu barang dan sudah ada pertanggungjawaban dalam bentuk nota, langsung dimasukkan dalam aplikasi atau? Oh, kalau itu mungkin tidak dimasukkan ke dalam aplikasi, tapi secara keseluruhan anggaran yang mereka peruntukkan untuk apa. Tapi untuk nota-nota sepertinya terlalu luas. Tapi untuk secara keseluruhan kan dari situ masyarakat bisa menilai dipergunakan untuk apa. Tidak harus dengan nota-nota tersebut. Biarkan itu jadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum untuk menyelidiki apakah sudah sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan realisasi anggarannya, dan untuk apa dana tersebut digunakan. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Angga dari intelijen. Pak, di sini kan kita ketahui bahwa pengelolaan dana desa bagi masyarakat yang mungkin pakai tukang silakan. Tapi kalau ada yang swak kelola begitu, masyarakat yang beramai-ramai melakukannya, bagaimana cara penghitungan untuk dana desa masuk di situ, Pak? Baik, untuk sewa kelola itu sangat dibolehkan sekali desa, karena kan rata-rata proyek-proyek di desa itu tidak tembus sampai 200 juta ke atas, pasti di bawah 200 juta ke atas. Makanya sewa kelola itu sangat diperbolehkan, apalagi nanti sewa kelola itu melibatkan semua masyarakat, itu akan sangat bagus sekali. Selain memajukan desa juga mensejahterakan rakyat. Karena kan dana desa ini sebenarnya tujuannya itu kan dana transfer dari pusat untuk masyarakat. Gitu. Pokoknya gunakan saja untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi sampai menyewa-nyewa untuk tukang seperti itu boleh sekali. Boleh sekali ya. Jadi
Kalau dikelola sendiri silakan, tapi melibatkan banyak masyarakat ya. Jangan sampai ada jadi sama dengan tadi bakalai. Bakalai. Karena memang saya sendiri ya, kalau saya sendiri biasa ke desa-desa, ada yang sering mengatakan itu Pak Kades sana begini, sudah auto dia, sudah rumah dia. Itu. Nah, itu juga menjadi kecurigaan atau apa Ya, begitu? pastinya. Kalau laporan masyarakat sifatnya seperti itu, Bu, Iya. bisa disampaikan. Nah, bisa jadi seperti yang Bapak bilang tadi menimbulkan kecurigaan masyarakat yang mana dorang tahu torang pe kepala Ada desa, auto, perasaan ada kan Dulu kita biasa-biasa. bilang biasa-biasa. Sekarang ada auto, bahkan ada rumah baru. Kobong Orang lagi, nggak tahu toh. Nah, Bapak bilang tadi masyarakat kan sekarang soalnya kita bilang tadi juga masyarakat soalnya Nggak samain dulu nggak ya. samain dulu. Dorang ini dorang Sepandai-pandai handphone ini. ini laju. Dorang semua pun ada Google. Dorang bisa tahu berapa gaji kepala desa. Dorang kan iseng-iseng disesuaikan, begitu, kan? dorang sesuaikan. Dorang pandai. Dorang itu bisa tahu yang mana dorang pe kepala desa ini berapa sudah pe gaji begitu dah. Dorang bahkan sampai sekepo itu. Bapak bilang kayak bisa jadi Tiba-tiba serumah besar itu dari jadi yang rumah biasa. timbul pertanyaan di masyarakat itu yang orang mengantisipasi supaya juga nyana ada aparat atau penegak di dalam desa tersebut atau di wilayah tersebut dijauhkan dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Oke, jadi untuk Anda hati-hati ya kepala desa ini memperhatikan Sekali. baik-baik karena memang mereka bilang setengah kakinya sudah di penjara kalau di Iya, boleh salah bergerak dorang. boleh salah Pak. bergerak Iya, karena betul 1.000 perak pun itu harus Dipertanggungjawab. dipertanggungjawabkan ya, bahkan bukan cuma 1.000, 100 saja dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Tapi penyesuaian apakah ada kompensasi begitu nanti kita akan bicarakan selanjutnya di program Jaksa Menyapa ini. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di 0821 95 835080 ya. Sekali lagi Anda bisa berinteraksi di situ ataupun Anda yang ingin memberi tanggapan lewat streaming kita di Facebook. Oh ya, di YouTube ya sekarang ini. Anda bisa mencari langsung di RRI Manado, di situ ada tanda live, bisa langsung klik dan bisa memberikan tanggapan. Dan ini terkait dengan dana desa, pasti Anda juga ingin bertanya-tanya. Barangkali Anda di desa yang ingin mengetahui ya, jangan nanti sama seperti tadi ya. Kelihatan biasa-biasa kok ada rumah baru gitu ya. Mobilnya ini jadi 4 dari yang 2 pertama ini sudah jadi 4 begitu. Anda bisa bertanya langsung dan bisa berkonsultasi karena Jaksa Menyapa ini memberikan ruang juga untuk Anda, penyuluhan hukum untuk Anda supaya kita mengerti bagaimana kita membangun untuk negara kita. Baik, kami akan kembali untuk Anda selepas break berikut ini. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, baik, untuk Anda kita masih di Jaksa Menyapa ya, kita membahas terkait dengan
dana desa ya. Kalau kita ketahui bersama dana desa ini sejak diterbitkan dari tahun 2000-an ini ya beragam-ragam untuk nominal angka dari dana desa. Ada yang mencapai miliaran, ada yang ratusan ya. Dan bahkan hanya seratusan, ada yang 200-an. Nah, saya ke Ibu Gracia dulu ya. Karena ini Ibu bagian pidana khusus lebih memahami banyak terkait dengan kasus korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, juga kekerasan terhadap anak ya. Dan saya ke Ibu, Bu, ini kan kita melihat dari angkanya kadang-kali tidak semua desa sama ya. Ya, Ada yang 1 M, ada yang 800, 600, ada yang cuma 100 juta lebih. Yang dominannya kalau kita melihat dari angka-angka ini desa-desa yang sifatnya mendapat dana yang lebih besar, banyak menyalahgunakan anggarannya ketika ada kasus hukumnya begitu, atau yang sifatnya kecil-kecil begitu, yang satu desa itu hanya dapat 200-an atau berapa angka begitu ketika mereka sudah mendapatkan dananya ternyata terjadi penyalahgunaan anggaran di dalam. Nah, di Desa-desa yang dominal di MK atau ratusan juta Kak ini? Nah, bervariasi Pak. Oh, bervariasi Jadi juga ya. tidak harus bilang M baru dinyatakan adanya Ada, tindak pidana iya, korupsi. Sedangkan puluhan juta pun bisa dinyatakan sebagai penyalahgunaan dana. Nah, apalagi dengan seratusan bahkan miliaran. Itu Iya. sudah mau sekecil apapun namanya sudah berbentuk nominal dan merugikan keuangan negara, itu sudah yang dinamakan dengan tindak pidana korupsi, Pak. Tidak harus berbentuk misalnya dalam arti seperti Bapak bilang tadi, kecil besarnya nominalnya. Tapi mau dia kecil atau besar itu tidak bergantung di desa mana atau desa apa, tentang pencairan anggarannya berapa. Tapi kalau misalnya anggaran yang direalisasikan itu tidak direalisasikan dengan baik dan merugikan Sesuai negara, prosedur tidak juga sesuai ya. dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, itu sudah dinamakan dengan penyalahgunaan dana desa, dana. Oke, Ya. baik. Ini jumlahnya banyak di Kota Mobagu kasus-kasus itu, atau sementara ada juga kasus dari kota kejaksaan menangani kasus dana desa yang sementara bergulir di sana begitu. Kalau untuk Sekarang begitu. sekarang kami masih ada dalam tahap penuntutan, dalam persidangan masih ada 1, dan untuk tahap penyidikan masih ada 2 atau 3, dan untuk tahap sementara dalam penyelidikan yang awal yang saya bilang tadi ada sekitar 2 atau 3 juga yang akan kami naikkan ke penyidikan dan bahkan sampai ke penuntutan untuk naikkan ke persidangan nanti. Oke, itu berawal dari kecurigaan apa? Apakah laporan warga dalam hal seperti tadi mobilnya banyak begitu Sudah tiba-tiba? pastinya, Sudah sudah pasti pastinya, ya. bukan cuman aduan masyarakat, bahkan aduan di lingkungan kerjanya bahkan ada yang sampai pikir Sesama perangkat sudah, desa ya berarti. mungkin ya saya di sini berbicara dengan adanya itu laporan seperti masyarakat maupun lingkungan kerjanya pun itu jadi fokus kami untuk melakukan penyidikan terhadap oknum tersebut. Baik. Saya ke Pak Angga. Pak Angga, mereka kan yang menggunakan dana desa ini katanya tadi di luar pengadilan juga ada bentuk sosialisasi, edukasi baik kepada masyarakat maupun perangkat desa. Sejauh ini bagaimana responnya? Sudah ada seperti itu, tapi ternyata masih ada juga yang sama seperti bilang tadi, ada yang 1-2 sementara proses penyidikan dan nanti akan masuk pada proses penuntutan begitu. Baik. Jadi khusus untuk pengelolaan dana desa ini kan bersifat transfer dari pusat ke desa seperti itu. Iya. Makanya saya setiap kali memberikan penyuluhan hukum dari kejaksaan untuk ke desa-desa karena itu memang tupoksi intelijen kejaksaan, penegakan hukum. Jadi kita melakukan sosialisasi terkait dengan akibat-akibatnya, efek-efeknya, penyalahgunaan dana desa itu apa saja, jenis modus-modusnya, seperti itu. Apabila setelah kita melakukan penyuluhan, kita memberikan hukum-hukum yang berlaku, koridor yang berlaku, tetapi masih juga membandel ini perangkat-perangkat desa, entah itu kepala desanya, sangadi atau yang lain, mau tidak mau pidana yang maju, Pak. Seperti itu. Oke. Tapi kan artinya ada yang bilang kita ke inspektorat dulu penyelesaian di sana, baru kalau memang benar-benar tidak bisa teratasi maka dilakukan lah ya, misalnya penangkapan dan juga penyidikan, dinaikkan penyelidikan sampai tuntutan. Iya, memang karena inspektorat kan ini
kewenangannya pengawasan toh. Iya, iya. Saudara kan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, seluruh dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil dana desa, kemudian ada juga pendapatan asli desa, retribusi daerah itu kan semua termasuk dengan pengelolaan dana desa. Jadi Inspektorat kewenangannya pengawasan dalam hal itu. Administrasinya. Tetapi tidak memungkinkan juga kejaksaan masuk dalam hal tersebut. Apabila ada temuan atau laporan yang masuk. Jadi walaupun masih di inspektorat tetapi sudah ada laporan masuk ke kejaksaan, tetap tidak lanjuti. Seperti itu. Jadi dua-duanya bergerak secara bersamaan. Oke, Seperti itu, baik. Itu Anda harus pahami ya, apalagi untuk Anda kepala desa Sangadi yang ada di Kota Mobagu lebih tepatnya ya, karena ini berkaitan dengan korupsi, kolusi, nepotisme, ini di dalamnya resikonya luar biasa sanksi hukumnya ya. Kalau saya bisa tanyakan dulu ke Ibu Gracia, korupsi kan ini orang sudah tahu, oh dia korupsi. Sebenarnya artinya jadi korupsi itu apa nih Bu? Kalau melihat dari subjek hukum atau objek hukumnya begitu. Nah, inti dari korupsi ini, korupsi itu kan paling yang banyak orang tahu itu cuman yang penting korupsi dia salah pakai dana desa, dia salah pakai menyalahgunakan DP kewenangan. Nah, di sini saya mau jelaskan yang pada pokoknya korupsi itu merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok. Dan jadi dia tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain juga merupakan suatu korupsi yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara. Pada poinnya di sini, keuangan negara atau perekonomian negara yang sudah berbau negara yang merugikan negara itu yang dinamakan dengan korupsi, Pak. Oke, pahami ya. Siap. Jangan cuman sekedar oh dia korupsi padahal artinya tidak tahu betul. seperti apa. Jangan nanti Anda yang masyarakat awam apalagi di desa ya, ada yang mengerti, ada yang tidak begitu. Yang tahu-tahu oh dia sudah otobarus berarti dia korupsi. Jangan langsung juga didikte atau dikasih ultimatum seperti itu begitu ya Pak Angga ya. Atau mau ditambahkan Pak Angga, silakan terkait dengan korupsi sebenarnya itu apa yang mengandung arti di dalamnya. Kalau tadi sudah disampaikan, ada juga kolusi, ada juga nepotisme begitu. Ya, sudah pengertiannya sudah pas sekali yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Sudah tidak perlu ditambahkan lagi itu, Pak. Kalau rugi waktu tidak ya masuk dalam korupsi. Ini berbicara tentang keuangan dan juga ekonomi. Oke, kalau rugi waktu berarti Anda yang potong gaji ya. Kalau terlambat tunjangan kinerja gitu, juga. makan gaji buta kalau Anda yang bekerja. Baik, di sini ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan dalam praktik pengelolaan dana desa. Apa-apa saja nih kalau kita berbicara tentang hal ini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan menurut pasal 2 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oh ya, sini sudah dijelaskan ya bagaimana pedoman kepada kepala-kepala desa terkait dengan korupsi. Sudah ada penelpon yang bergabung, silakan. Dari YouTube sudah ada? Oke, dipotong dulu untuk yang ditelepon. Kami ke YouTube, Everlita Paulina. Apakah pihak vendor dapat dikenakan sanksi pidana jika betul setelah diselidiki terbukti terlibat dalam praktik markup harga dengan bekerja sama dengan oknum tertentu melalui pembuatan nota palsu? Waduh, ini bahaya ini ya. Ada lagi yang bertanya di sana? Oke, dari Melisa, selamat pagi, menjelang siang juga ya. Pak, Bu, izin bertanya kira-kira adakah kendala hukum atau non-hukum yang sering dihadapi dalam proses penyidikan kasus dana desa? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ada lagi yang di telepon sudah ada yang bergabung. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Jaksa halo. Menyapa. Selamat pagi. Iya. Jaksa Menyapa. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Saya dengan Klis orang desa dari Oh. Motoling Pindah Selatan. Oh, Motoling Minahasa Selatan. Berarti Kebetulan memang di ini sana tahu ya, dana desa ada di sana di kampungnya. Tuh, dari 2015 aku tahu itu. Oke, silakan Itu Pak salah Cliff. satu masyarakat ini yang selalu mendobrak. Iya. Tapi kurang greget ini. Kayaknya begini. Iya. Sudah banyak penyimpangan, sudah dilapor. Tapi ini yang orang tunggu. Tapi kalau kita dengar dari Ibu Grace, kebetulan penjabat hukum tua di Desa Polda itu Sinama dan satu farm. Grace, biasa aja panggil G, toh? Iya. G Tamayong. Nah, berarti dari Minahasa. Kalau mendengar logat ini Ibu G ini, Ibu Grace ini dari Minahasa. Berhati-hati, mantap. Begini, tentang markup anggaran itu, aduh banyak. Pernah kita ketemu di toko, yang murah, betul. Tapi Bapak bilang yang toko, iyo, kita kan cuma selaku barang.
dia ambil kotak apa, nota kosong, tapi sudah dicap, nanti dia salin. Karena itu kan cuma manual, kata toh. Beda memang kalau di print out menggunakan elektronik, mungkin sulit. Iya. Tapi kalau cuma pakai ballpoint, gampang orang menggelembungkan itu anggaran. Yang saya tanyakan begini, setahu saya kan dana desa itu kan ada 20% dari dana desa untuk pertanian kan, ketahanan pangan. Tapi mohon maaf, ada beberapa desa yang tidak jalankan itu. Itu seperti apa? Seperti apa yang harus dilakukan oleh kejaksaan? Karena itu memang sudah memang ada penyalahgunaan karena tidak jalan ini program. Kan 20% kan dari anggaran dana desa untuk ketahanan pangan. Dan untuk transparan, memang belum transparan. Jadi belum transparannya bagaimana nih Pak Cliff? Bisa dijelaskan? Tolong cara ini untuk awam ya, perwakilan saja ya. Cara untuk melapor ke kejaksaan itu, mekanismenya itu alurnya seperti apa? Apakah harus dari inspektorat atau langsung potong kompas, langsung yang penting orang tahu informasi lengkap, ini penyalahgunaan dana desa, orang tahu. Kira-kira langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh kejaksaan? Karena memang sekarang, aduh, gimana Kang? Kami sudah menangkap maksud Anda Pak Cliff. Bagaimana kemudian ini dalam proses untuk pelaporan begitu ya ke kejaksaan? Kami sebagai masyarakat hanya ingin dari kejaksaan ada tindakan yang nyata supaya ada efek jerah. Kenapa orang saja di hukum tua yang lalu-lalu itu ampal 5 oto malah, tapi tidak ada sanksi hukum. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Cliff yang ada di Motoling ya. Ini dari kepala desanya. Biasanya masyarakat langsung cenderung ke kepala desanya ya. Tapi hati-hati, Anda jangan sampai kepala desanya nggak berbuat, Anda hanya memalsukan cerita-cerita, akhirnya kelihatannya kepala desanya berbuat. Anda sendiri yang terima risiko kalau Anda melaporkan ternyata tidak terbukti. Bisa begitu terjadi. Atau sering juga terjadi, saya ke Ibu Gracia. Saya masyarakat biasa melaporkan kepala desa saya, tapi ternyata setelah diperiksa tidak terbukti kepala desanya melakukan hal yang sama. Pernah terjadi seperti itu? Banyak sekali, apalagi itu di bagian intel juga yang akan berperan penting, yang mana adanya laporan atau aduan masyarakat masuk di intelijen, mereka menyelidiki, ngumpul data dulu semua. Terus kalau misalnya sudah kita melihat di situ adanya penyalahgunaan tersebut yang seperti dilaporkan oleh masyarakat, baru kami naik ke tingkat penyelidikan. Penyelidikan, dari di situ kami naik ke penyidikan. Gitu. Baik. Terkait markup ini paling biasa biasanya ya. Kebanyakan tentang markup maupun penyalahgunaan wewenang. Sebenarnya kalau dana desa itu saya mengerti juga sedikit ya, tidak banyak. Ada untuk infrastruktur, ada juga non infrastruktur. Seperti apa itu kalau non infrastruktur? Bisa dijelaskan Pak Angga dulu. Baik. Jadi begini, untuk tahun 2025 sendiri ini kan sudah presiden baru toh. Iya. Pak Prabowo. Jadi betul. peraturannya berubah lagi terkait dengan dana desa. Jadi untuk khusus dana desa itu sudah ada fokus penggunaannya. Di pasal 2 ayat 1, fokus penggunaan dana desa berdasarkan Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa itu dana desa bisa digunakan untuk 8 kegiatan. Pertama itu penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15%, ini contohnya BLT. Pokoknya betul. BLT yang terjun ke masyarakat itu maksimal 15% dari dana desa. Seperti itu. Kemudian kedua ada penguatan desa yang adiktif terhadap perubahan iklim, bisa menggunakan dana desa. Contohnya sekarang desa A yang biasanya hujan cuma 1 hari tidak banjir, tapi sekarang hujan 1 hari banjir, itu kan pasti ada perubahan iklim, ada yang berubah di desa tersebut, ada iklim juga ikut berubah. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut dana desa bisa digunakan. Itu yang ketiga, ada penggunaan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Untuk stunting memberikan bantuan ke adik-adik, bayi-bayi, contoh susu, makanan-makanan sehat itu bisa menggunakan dana desa untuk menghindari terjadinya stunting di masyarakat. Kemudian keempat ada dukungan program ketahanan pangan. Pertanyaan tadi di telepon, ketahanan pangan ini harus dilakukan oleh kepala desa, tidak boleh tidak. Sumber dana ambil dari mana? Ambil dari dana desa, karena sudah jelas penggunaannya. Seperti itu.
Apabila nanti dana desanya tidak digunakan untuk ketahanan pangan, menjadi pertanyaan di masyarakat. Karena pemerintah, Kemana anggarannya iya, itu ya? karena pemerintah pusat sudah jelas sekali penggunaan dana desa ada di pasal 2 ayat 1 semuanya. Kemudian pengembangan potensi dan keunggulan desa, bisa menggunakan dana desa. Kemudian pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Karena sekarang kan sudah zaman digital, jadi semua didorong digitalisasi. Seperti itu. Oh, masuk juga ya dana Masuk. desa. Ya mungkin untuk kayak tadi kan Bapak menanyakan ada papan desa itu kan sudah jadul. Sekarang boleh menggunakan mungkin buat aplikasi WhatsApp group atau aplikasi khusus terkait dengan pengelolaan dana desa di masyarakat. Itu kan sebuah motivasi di desa atau inovasi dari Sangadi. Iya, Bisa betul, menggunakan dana inovasi. desa seperti itu, membuat aplikasi kah web atau apa, bisa menggunakan dana desa. Kemudian ketujuh, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan atau terakhir program sektor prioritas desa lainnya. Itu fokus 8 fokus penggunaan dana desa. Di luar itu tidak boleh. Harus Tidak boleh. seperti itu. Selain infrastruktur juga ya, yang biasanya itu pembangunan, saya mengikuti ada yang pembangunan jalan produksi untuk perkebunan begitu ya. Ada juga Itu untuk masuk di pembangunan- nomor 8 program sektor prioritas desa lainnya program di desa sektor. ya. Oke. Dipahami ya, jangan sampai Anda tidak paham. Kalaupun Anda ingin mencalonkan diri, ini kan di Minahasa juga nanti ada mau dilaksanakan pilkades begitu. Jadi Anda pelajari dulu tugas Anda sebagai kepala desa. Sebelum itu nanti juga kalau misalnya belum paham bisa berkomunikasi dengan kejaksaan begitu. Bisa terbuka juga untuk pemerintah desa yang ingin bertanya-tanya, ini bagaimana saya pakai anggaran ini, bagaimana Kang? Bisa, Habis bisa. begitu. Ya bisa, nanti bidang intelijen yang menanggapi hal tersebut. Oke, bisa Minta langsung ya. koordinasi sedikit tentang pengelolaan dana desa bisa. Tetapi jangan sampai meloncati hierarki gini, hierarki kewenangan, karena sebelum kita ada juga PMD. PMD kan tujuan Iya. pembinaan. Baik. Seperti itu. Saya ke pertanyaan tadi YouTube, bisa kembali ke yang tadi sebelumnya. Ya, yang Everlita, apakah pihak vendor dapat dikenakan sanksi? Nah, Hmm. izin menjawab ya, Silakan, Pak. Pak. Silakan, Di Bu. situ ada yang bertanya yang mana apakah pihak vendor dapat dikenakan sanksi Sanksi. pidana jika betul setelah diselidiki terbukti terlibat dalam praktik markup harga dengan bekerja sama dengan oknum tertentu melalui pembuatan nota palsu. Nah, di sini mau dijelaskan sedikit mengenai pertanyaan tersebut bahwa yang mana pihak vendor dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam praktik markup harga dengan bekerja sama dengan oknum tertentu melalui pembuatan nota palsu tersebut. Berikut beberapa sanksi yang mungkin diterapkan. Nah, di sini ada sanksi pidana pemalsuan surat. Berdasarkan pasal 263 KUHP, pemalsuan surat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika pemalsuan surat dilakukan terhadap dokumen resmi atau surat berharga, sanksi dapat meningkat menjadi 8 tahun penjara. Nah, di sini juga ada sanksi tindak pidana korupsi. Nah, di sini jika praktik markup harga dengan pembuatan nota palsu dapat merugikan keuangan negara, pihak vendor dapat dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman pidananya itu seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Dan juga ada yang terakhir itu sanksi berdasarkan Perpres, yang mana berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, junto Perpres nomor 70 tahun 2012, penyedia barang atau jasa yang melakukan praktik markup harga dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Dalam kasus ini penting untuk membuktikan bahwa pihak vendor secara sengaja melakukan praktik markup harga dengan bekerja sama dengan oknum tertentu melalui pembuatan nota palsu serta menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau pihak lain. Tapi kalau vendornya, tadi ditanyakan adakah vendor juga yang pernah masuk dalam keterlibatan dalam kasus penyalahgunaan anggaran dana desa? Kalau untuk vendor-vendornya sudah pasti ada, yang mana ada ada temuan juga dari data-data, nota-nota. Kami juga kan melihat apakah memang sesuai atau tidak. Jangan-jangan ini, harga. jangan-jangan ya Pak Kades karena kakaknya itu punya Kenal. toko Betul. gitu. Bisa jadi begitu, Pak. ya. Nah, makanya kami tetap menelusuri itu, mencocokkan harganya sesuai dengan permintaan
dana tersebut atau tidak. Yang seperti Bapak bilang tadi, harga cuma sekian jadi sekian, sudah dicap, bahkan ada label vendornya bahkan. Itu yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Baik, saya ke Pak Angga. Pak Angga, ini sudah 1 tahun ya pelaksanaan untuk dana desanya, tapi ternyata ada sisa. Dikemanakan dana desa itu? Kalau dana desa ada sisa itu masuk ke rekening silpa masing-masing desa seperti itu. Masuk Jadi ke rekening silpa dia. tetap juga itu ditahan ya? Ya, ditahan. Untuk dipakai di tahun sesudahnya? Setahun selanjutnya sesuai dengan musrembang. Seperti itu. Contohnya lah apabila ada proyek-proyek yang tidak selesai 3 tahap tapi sudah terlanjur dicairkan, itu nanti sisa dananya masukkan aja ke silpa, nanti akan dimusrembangkan lagi, entah mau dilanjutkan atau tidak, atau digunakan untuk proyek lainnya. Bebas. Misalnya masyarakat oke, ini sisa kita bagi saja bersama, bisa? Tidak. Siap-siap saja nanti kejaksaan turun kalau seperti itu. Jadi jangan Anda memberi pemikiran sendiri terkait dengan ada sisa kita pakai aja begitu ya. Tapi kita lebih harus memahami. Atau mau ditambahkan lagi Ibu Gracia terkait dengan sisa itu? Sudah cukup yang Sudah dijelaskan cukup, oleh ya. Pak Kadek ini, sudah sangat terinci dan Oke. tertata itu. Baik, karena kita sudah berada di bagian akhir pendengar, ini ada mungkin juga yang bertanya, kita break dulu sejenak. Untuk Anda yang mau bertanya silakan, masih kami beri kesempatan di tanggapannya di YouTube maupun di line telepon kami ya. Oke, kami tahan dulu, kita break dulu untuk Jaksa Menyapa kali ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Kita masih membahas terkait dengan dana desa. Tadi sudah disampaikan banyak ya terkait dengan bagaimana sanksi hukumnya, apa-apa saja yang harus Anda perhatikan ketika pelaksanaan untuk penyerapan anggaran dana desa ini, dan program-programnya sudah disampaikan oleh Ibu Gracia maupun Pak Kadek ya. Dan apa yang menjadi salah satu pemikiran Anda di desa, jangan hanya sampai melihat pada sisi negatifnya ya. Ingat, karena masyarakat paling banyak melihat pada sisi negatifnya, bukan pada sisi positifnya ketika pelaksanaan penyerapan atau program dari dana desa itu akan terlaksana. Pak Kadek, yang bagian terakhir ini apa nih strategi pencegahan tindak korupsi pada pengelolaan keuangan desa melalui program Jaga Desa oleh Kejaksaan RI? Baik. Silakan Pak. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal. Salah satu peran kejaksaan dalam mitigasi pengelolaan dana desa itu ada di aplikasi ini, Pak. Aplikasi ini sudah saya jelaskan di awal tadi, lengkap sekali di sini aplikasi ini. Ada jumlah anggarannya per tahun, berapa dia dapat dana desa, berapa alokasi dana desanya, nanti dana desa tersebut digunakan untuk apa saja, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk itu, semua lengkap. Nama-nama perangkat desa juga ada di situ Pak nanti. Nanti setiap desa memiliki akun sendiri, mereka yang mengelola, kita yang mengawasi. Jadi pengawasan kejaksaan, peran kejaksaan tersebut sudah mulai dari akar. Sudah lebih Iya. lebih nampak ya bagaimana kemudian pelaksanaannya. Tadi ada yang tertinggal yang mau dijawab oleh Ibu Gracia, silakan. Dari Ibu Melisa kalau tidak salah Ya. tadi.
Izin menambahkan saja sebelum Iya. yang pertanyaan yang sebelumnya yang tadi upaya kejaksaan itu di sini upaya pencegahan dan penanggulangannya itu kami ada selain pemanfaatan teknologi yang seperti tadi Pak Kadek sudah jelaskan, yang mana di sini juga ada peningkatan transparansi, peningkatan pengawasan, pendidikan dan pelatihan, yang mana pendidikan dan pelatihan ini perangkat desa itu perlu diberikan pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa dan anti korupsi, karena tidak juga semua perangkat desa itu sudah paham sepenuhnya tentang hukum yang berlaku, apalagi tentang penggunaan dan pengelolaan desa yang baik dan benar. Dan juga di sini ada yang seperti yang dibilang tadi, kami juga mengupayakan dengan sanksi tegas untuk penyalahgunaan dana desa tersebut. Nah, begitu. Dan dilanjutkan dengan apa pertanyaan tadi ya? Terakhir, Ada Ibu dari Melisa. pertanyaan dari atas nama Melisa. Itu pertanyaannya kira-kira adakah yang mana? Ya. Kira-kira adakah kendala Kendala hukum hukum atau atau non non-hukum hukum yang sering dihadapi dalam proses penyidikan kasus dana desa? Nah, di sini saya menjawab, ya, benar. Ada beberapa kendala hukum dan non hukum yang sering dihadapi dalam proses penyidikan kasus dana desa. Antara lain itu ada kendala hukumnya seperti kurangnya regulasi yang jelas, peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak spesifik, dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan tindak pidana dan sanksi yang tepat. Dan juga ada keterbatasan kewenangan, yang mana penyidik mungkin memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengakses informasi atau dokumen yang diperlukan untuk penyelidikan. Dan di sini juga ada kendalanya, yaitu proses hukum yang panjang, yang mana proses hukum yang panjang dan berbelit-belit dapat menyebabkan kasus menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Untuk yang ditanyakan kendala non hukumnya, di sini kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya itu keterbatasan sumber daya seperti anggaran, personal dan teknologi, dan juga dapat menghambat proses penyidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat membuat proses penyidikan menjadi lebih sulit. Di sini juga intervensi politik juga termasuk dalam kendala non hukum. Ada juga ya. Ya, intervensi politik itu dapat mempengaruhi proses penyidikan dan membuat kasus menjadi tidak objektif. Ya, dan juga yang terakhir ada keterlibatan oknum. Keterlibatan oknum ini yang tidak bertanggung jawab dalam proses penyidikan dapat menyebabkan kasus menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Jadi, dalam mengatasi kendala-kendala tersebut perlu dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kapasitas penyidik, dan terakhir yaitu memperbaiki regulasi yang ada. Baik. Demikian. Kalau begitu ada juga berarti peraturan bupati atau gubernur atau apa yang dipakai ketika dana desa, atau tidak bisa perbub masuk di situ untuk pengelolaan dana desa. Saya bagian terakhir ini, Ya, Pak. untuk khusus dana desa enggak bisa, karena itu kan dari pusat. Dari pusat, ya. Dari kementerian. Tapi untuk alokasi dana desa boleh, karena itu dari Dia dicairkan ke RKUD, ke Ya. apa semua itu pakai dengan perbub ya. Perbub dia. Peraturan bupati. Bagaimana dengan pelaporan pajak, Pak, yang paling terakhir? Ini ketika dana desa itu akan mendapatkan dana desanya, tapi harus melaporkan pajak lebih dulu. Dipersingkat, Pak. Ya, baik. Jadi ini saran saja untuk para kepala desa. Jadi untuk pembelian barang langsung saja masukkan harga plus pajaknya. Harga barang plus pajak. Dilaporkan ya. Ya, dilaporkan dua-duanya, karena beberapa perkara-perkara yang pernah saya lihat dan saya tangani itu mereka lupa untuk memasukkan pajak, hanya memasukkan harga barangnya. Jadi pajak ditanggung oleh kepala desa sendiri seperti Oke, itu. waduh. Itu harus dipahami karena saya juga meliput di situ, kadang-kali bingung dengan pajak-pajak tersebut. Tapi sudah bisa memahami ya bagaimana kemudian pelaksanaan penyerapan anggaran dana desa, program untuk dana desa ini ada 8 ya yang harus dilakukan. Di luar dari itu ya Anda simak sendiri resikonya seperti apa. Dan kalaupun Anda melihat memang situasi sama seperti tadi, mobil 1 kok jadi 5 begitu ya. Bisa langsung juga disampaikan, dilaporkan begitu ya Ibu Gracia ya. Betul sekali. Pada kejaksaan, karena kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk hal itu. Selain dari ada PMD dan juga dari inspektorat di masing-masing kabupaten kota. Baik, saya Hendra Asa mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih Ibu Gracia ya. Bagian pidana khusus Ya. Kejaksaan Negeri Kota Mobagu dan Pak Kadek juga ya, bagian intelijen Kejari Kota Mobagu. Terima kasih atas kebersamaannya. Lain waktu, lain kesempatan kita akan bersama-sama kembali di Jaksa Menyapa. Dan ingat ya, peran kejaksaan dalam mitigasi penyalahgunaan dana desa
sudah pas disampaikan kali ini dan semoga Anda teredukasi dan bisa memahami akan apa yang menjadi penyuluhan hukum kali ini bersama dengan Jaksa Menyapa. Saya Hendra Asa, ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.